umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak berpanjang kala, marilah sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Subhan SHI. Sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian serta adik-adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Masih melanjutkan kajian kita di tafsir Ibnu Katsir ayat 163. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ilah itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Dan yang kita ibadahi itu tunggal, Esa, tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keyakinan kita, yang namanya ilah atau Tuhan itu hanya Allah.
selain Allah bukan Tuhan, tapi dituhankan. Jadi yang Tuhan yang sebenar-benarnya itu hanya Allah. Selain Allah bukan Tuhan, tapi dituhankan. Itu dalam keyakinan kita. Dan Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Zat yang maha kasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keesaannya dalam hal ketuhanan, dan sesungguhnya tidak ada sekutu dan pesaing baginya. La syarikalah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada. Maka jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah, karena itu namanya syirik. Bahkan Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, yang segala sesuatu hanya bergantung kepadanya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi saya ulang ya, selain Allah itu ya bukan Tuhan, tapi dituhankan. Allah itu ketika menegur selain Allah yang dituhankan itu pertanyaannya sebenarnya sederhana aja pertanyaannya. Apakah yang bersangkutan pernah punya reputasi menciptakan langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Misalnya ada orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, pernahkah Nabi Isa itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi? Jawabannya pasti tidak pernah, karena bumi ada terlebih dahulu baru beliau ada. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak punya reputasi pernah menciptakan langit dan bumi, pertanyaannya, Tuhannya siapa sebelum adanya langit dan bumi? Nah, itulah kenapa ketika Nabi Musa debat dengan Fir'aun, Fir'aun kan termasuk yang ngaku sebagai Tuhan. Pas ditanya Nabi Musa tentang Allah itu siapa? Jawaban Nabi Musa, Rabbi wa Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Allah itu ya Tuhanku, Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian. Itu menyadarkan sebagian orang pengikutnya Fir'aun untuk bertaubat dan tidak lagi menuhankan Fir'aun, karena mereka berpikir, daya Allah kan Tuhan kita dan Tuhan bapak-bapak kita. Berarti gini pertanyaannya, sebelum Fir'aun lahir Tuhannya siapa? Kan Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Pertanyaannya, sebelum Fir'aun lahir itu Tuhannya siapa? Maka tidak kurang dari separuh, kurang lebih separuh, sebagian lah itu pasukan Fir'aun itu masuk dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu. Hanya memang sebagian mereka menyembunyikan keimanannya. Tapi justru dengan itu Nabi Musa mendapat informasi A1 lah terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Sehingga ketika Fir'aun berencana hendak membunuh Nabi Musa dan Bani Israel itu, ya bocorannya dari A1, dari orang-orang dekatnya Fir'aun yang sudah beriman kepada Nabi Musa tapi menutupi keimanannya. Maksudnya nggak ngetokno ke Fir'aun gitu maksudnya. Tapi Quran mengakui memang ada orang-orang model seperti itu ada. Pun. Pada awal surah Al-Fatihah, tafsir kedua nama tersebut telah lalu dijelaskan. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Asma binti Yazid ibn Sakan radhiyallahu anha dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, nama Allah Ta'ala yang paling agung terdapat di dalam kedua ayat ini.
yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan di surah Ali Imran ayat 1 sampai 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil yang menunjukkan tentang keesaannya dalam hal ketuhanan, yaitu lantaran Allah taala sendiri yang menciptakan langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya dari makhluk-makhluk yang menunjukkan akan keesaannya. Allah taala berfirman nanti di ayat 102, di ayat 164 itu nanti insyaallah setelah ini. Nah, saya mau terangkan dulu ya. Termasuk nama Allah yang paling agung adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya setiap memulai segala sesuatu kita sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk nama Allah yang agung, yang paling agung maksudnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, para sahabat Nabi itu kalau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolak-balik melihat ke arah langit sambil mengucap ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Lihat ke arah langit, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu kata para sahabat berarti Nabi sedang punya masalah yang cukup berat. Makanya beliau bolak-balik melihat ke arah langit sambil berucap ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu namanya bertawasul dengan al-asmaul husna. Dalam hal ini nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Makanya kalau berdoa, kalau bisa ya, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Atau jangan sampai lupa nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum dalam doa ya. Karena itu termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Kita nyebutnya ya Hayyu ya Qayyum. Orang dulu nyebutnya yo kayuku yo kayum. Ya Hayyu ya Qayyum itu loh. Yo kayuku yo kayum. Orang dulu bahasa Arabnya masih kaku. Sekarang kita insya Allah udah bisa lah ya Hayyu ya Qayyum. Bahkan disebutkan ada lagi Ismullahil A'zam yaitu ya Dzal Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Jadi kalau bisa doa itu nama-nama Allah Rahman Rahim, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, Dzul Jalali wal Ikram. Kalau bisa jangan sampai enggak disebut gitu maksudnya ya. Karena itu termasuk Ismullahil A'zam. Insyaallah doa mustajabah. Insyaallah. Itu seperti itu. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 164. Tadi 163. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil ardh
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Jadi kalau bahasa sederhananya, apa yang tampak di alam semesta ini, pergerakan angin atau udara, air dan segala hal yang bisa diangkat di atas air itu, dan aneka tanda-tanda kebesaran Allah yang lain itu, di dalamnya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau mengerti. Makanya begini, di dalam Al-Quran itu perintah berzikir itu jumlahnya hampir sama. Perintah berfikir itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Dan dalam Islam, orang yang cerdas itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Kesadaran zikir dan kesadaran fikir, itu yang namanya ulil albab itu. Yang ada di surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapa orang yang cerdas menurut Allah itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam satu riwayat Nabi menangis auqamaqal saat turun ayat ini, nangis beliau. Begitu selesai nangis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan nangis?" Kata beliau, "Auqamaqal, barusan turun firman Allah tentang ulil albab, orang yang cerdas menurut Allah, yaitu orang yang punya dua kesadaran sekaligus, kesadaran zikir dan kesadaran fikir. Yang membuat Anda nangis apa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, auqamaqal, dalam riwayat itu ya, ini mafhum riwayat, auqamaqal, aku khawatir umatku menjadi salah satunya saja. Zikir tok gak tahu mikir, atau mikir tok gak tahu zikir. Karena Al-Quran maunya kita ya berzikir, kita ya berfikir. Ya berfikir, ya berzikir. Itu maunya Al-Quran. Dulu Pak Habibie itu punya program Iptek dan Impak, ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa, dulu zamannya Pak Habibie dulu. Nah, sehingga saya sering sampaikan di sini, kalau ada orang mengatakan udah jalani aja, nggak usah dipikir, itu saya tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena perintah berfikir dalam Al-Quran jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Tapi kalau orang mengatakan udah jalani aja, nggak usah pusing, nah itu saya setuju itu. Kenapa? Karena perintah pusing tidak ada. Perintah pusing tidak ada. Kalau pusing namanya overthinking, sudah berlebihan dalam berpikir. Makanya harus dikombinasi antara zikir dan fikir, fikir dan zikir, supaya enggak berlebihan mikirnya.
Allahu Akbar. Dua-duanya harus jalan. Makanya di Al-Quran itu berapa kali Quran menyatakan afala yatadabbaruna al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun. Banyak sekali. Karena kita diperintah untuk mikir tadi. Tapi jangan pusing. Karena perintah pusing tidak ada. Mikir itu sebatas yang bisa dipikir, nggak bisa dipikir serahkan kepada Allah. Makanya butuh dikir. Kombinasi keduanya itu. Jadi mengasah intelektualitas, tapi juga harus mengasah spiritualitas. Itu dalam Islam. Dua-duanya harus diasah. Itu dalam Islam itu begitu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ayat 164 Al-Baqarah tadi, penciptaan langit dengan ketinggiannya, kekuasaannya, planet-planetnya yang berjalan dan tetap pada tempatnya dan perputaran galaksinya, penciptaan bumi dengan kerendahannya, gunung-gunungnya, laut-lautnya, padang-padang pasirnya, lembah-lembahnya, bangunan-bangunannya dan manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya. Firman Allah Ta'ala yang artinya dan silih bergantinya malam dan siang, yang satu datang lalu pergi dan yang lain datang setelahnya untuk menggantikan dan yang tidak terlambat meskipun hanya sesaat, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Yasin ayat 40, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Terkadang yang satu memanjang waktunya sedangkan yang lain memendek, dan terkadang yang satu mengambil dari yang lain lalu keduanya saling menukar waktu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail, memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, yaitu yang satu bertambah waktunya pada yang lain dan begitu sebaliknya. Kalau kita nggak terlalu terasa sih kalau kita, karena kita berada di khatul istiwa, kita ini berada di garis khatulistiwa, sehingga siang malam kita relatif stabil lah, dan jauh-jauh dari angka 13 jam siangnya misalnya, malamnya juga nggak jauh-jauh dari angka itu. Tapi di beberapa wilayah yang agak jauh dari khatulistiwa, seperti daerah kutub apalagi, itu bisa sangat ekstrim sekali, karena siangnya bisa cuma 4 jam atau bahkan hanya hitungan kurang dari itu, sisanya malam, sisanya malam. Atau di Eropa itu kadang siangnya bisa sampai 20 jam misalnya. Ada masa di mana kadang siangnya 20 jam. Semacam-macam. Katanya, saya belum pernah ke sana sih. Katanya. Allahu Akbar. Dan bagi orang-orang yang beriman, di dalam pergantian siang dan malam dan segala pernak-perniknya itu dirasa sebagai ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kita tidak usah jauh-jauh lah. Kalau kita istirahat antara jam 10 sampai jam 1 dini hari itu kan, asal dalam posisi lampu mati, tanpa sinar matahari, tanpa sinar lampu, itu sel-sel kita melakukan regenerasi, kata para dokter gitu ya, sehingga kemudian kita bangun lebih fresh insya Allah. Itu kan juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita tidur dari setelah Isya 4 jam, atau dari jam 10 sampai jam 1 misalnya, bangun jam 2 lah. Dengan tidur dari jam 12 sampai jam 4 pagi misalnya, sama-sama 4 jamnya itu bangunnya beda itu rasanya.
Itu juga kalau ilmiah menjelaskan. Nah, itu kalau dalam keyakinan kita bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi itu siang juga punya jam tidur, yaitu sebelum zuhur. Nabi punya kebiasaan tidur qailulah namanya, tidur sebentar sebelum zuhur. Ternyata ada riset dari Sleep Foundation di Amerika itu bahwa ternyata orang tidur di siang hari, terutama sebelum zuhur itu memang itu sangat bagus untuk kesehatan. Sehingga di Eropa itu, di Amerika termasuk, dihimbau agar masyarakat tidur siang, walaupun hanya dengan meletakkan kepala di atas meja. Saking bermanfaatnya tidur di waktu, terutama sih di waktu yang Rasulullah pilih, yaitu menjelang zuhur terutama. Allahu Akbar. Itu namanya qailulah, tidur siang sebentar. Jadi tidur siang itu sunnah. Kalau tepatnya sih sebelum zuhur. Kalau nggak sempet ya paling nggak setelah zuhur, walaupun hanya dengan meletakkan kepala di atas meja itu. Belum lagi nanti yang lain-lainnya lah, yang kalau kita mempelajari pasti kita akan dapat itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo. Itu seperti itu. Yaitu yang satu bertambah waktunya pada yang lain, dan begitu sebaliknya. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, yaitu dalam menundukkan lautan, untuk membawa bahtera-bahtera dari satu tepi ke tepi yang lain untuk kehidupan manusia, mengambil manfaat dari apa yang dimiliki oleh penduduk negeri tersebut, dan memindahkan manfaat kepada mereka dan apa-apa yang mereka miliki kepada orang-orang lainnya. Bahtera itu kapal-kapal laut itu bobotnya bukan ringan, itu berat banget itu. Sebagiannya berbahan besi dan yang macam-macam. Tapi dengan izin Allah, melalui ilmu yang Allah turunkan kepada manusia, kapal-kapal itu bisa melaju di atas permukaan air. Semuanya tentu dalam keyakinan kita itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, seperti yang Allah Ta'ala firmankan di surah Yasin ayat 33 sampai 36. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan, dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah terkait dengan bumi yang tadinya mati, terus Allah hidupkan dengan air yang turun dari langit tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuh aneka tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam, yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Itu jangan pernah kita mengatakan itu hal yang alamiah saja kan? Itu bukan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak bisa begitu.
Karena begini, tidak semua yang menanam itu ternyata sama hasilnya. Saya ulang ya, tidak semua yang menanam itu sama hasilnya. Itu menunjukkan bahwa itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Sambil contoh gini. Ini cerita guru saya saat di kampung kan belum punya sawah. Sawahnya itu nempel dengan tetangganya, lebarnya sama-sama nanam kedelai. Sama-sama nanam kedelai, kasat mata lebar sawahnya sama, bentuk kedelainya sama. Pas panen itu selisihnya jauh banget. Kalau cuma selisih 10-20 kilo oke lah. Ini enggak sampai selisih berkintal-kintal. Padahal kasat mata kedelainya sama. Wah, itu kalau dipikir-pikir bagaimana itu kalau bukan karena pertolongan Allah kan tidak bisa itu. Allahu Akbar. Orang nanam itu dari misalnya sama-sama nanam dengan kualitas yang sama, tanah yang sama, itu tetap hasilnya beda. Sama-sama pohon mangganya aja tetangga berdekatan, kadang yang ini buahnya lebat, ini nggak ada buahnya, itu ya bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Dan semuanya itu nggak ada yang sulit, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pernah tahu ada orang yang sesumbar bahwa dia pasti akan berhasil memanen padinya dengan baik, bahkan satu biji padi pun tidak terambil karena saking gagal panennya itu. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Kalau di surah Al-Kahfi diceritakan ada seorang petani yang sombong gak karu-karuan, pede pasti akan berhasil panennya dan dia berniat tidak bagus, tidak akan berbagi dengan fuqara masakin. Kawannya mengingatkan bahwa kamu ucap Masya Allah la quwata illa billah. Dia nggak mau mengucap itu. Dan besoknya di waktu panennya dia gagal total karena sawahnya terbakar. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Makanya kita harus meyakini bahwa apa yang kita lihat di alam semesta dalam bentuk aneka tumbuhan, binatang dan macam-macam itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya kalau kita memuji katakan Masya Allah. Inilah kehendak Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Supaya ditetapkan oleh Allah keberkahannya. Karena itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Firman Allah Ta'ala yang artinya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, yaitu dengan segala perbedaan bentuk, warna, manfaat kecil dan besarnya. Allah Ta'ala mengetahui semuanya dan memberikan rezeki kepadanya, dan tidak ada sedikit pun darinya yang luput dari pengetahuannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Semua yang hidup, surah Hud ayat 6, ada jatah rizki dari Allah, semuanya, termasuk kita. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, saya tidak pernah resah tentang rizki saya, karena apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain, dan apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Makanya soal rezeki kita tenang-tenang aja. Yang penting bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah agar rezeki kita diberkahi oleh Allah. Karena gini, setiap kita rezekinya dijamin, yang nggak dijamin itu keberkahannya. Makanya kalau ada orang nggak sabar terus nyolong, nipu, korupsi, sebenarnya tanpa nyolong, tanpa korupsi, tanpa nipu pun dia dapat yang halal dan thayyib. Kenapa? Karena itu jatah dia. Korupsi 1 triliun berhasil,
Sebenarnya ya andai kan nggak usah korupsi, dapat 1 triliun juga halal, thayyib. Cuma karena orang nggak sabar, akhirnya serobot sana, serobot sini, nyolong sana, nyolong sini. Akhirnya dia mengharamkan jatahnya sendiri. Itu seperti itu. Allah Akbar. Semua kita dijamin rezekinya oleh Allah. Yang nggak dijamin itu keberkahannya. Makanya baik-baik hubungannya dengan Allah. Itu seperti itu. Makanya kita kalau soal rezeki harusnya tenang. Kenapa? Karena udah dijamin oleh Allah. Yang penting tugas kita gini. Nah, ini catatan penting. Kalau ngomong takdir ya, tidak hanya dari Allah ke kita, tapi kita kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Oke, kita yakini rezeki udah Allah tanggung, Allah jamin bahkan. Sekarang tugas kita apa soal rezeki? Oh, Allah suruh kita sholat duha, ya kita sholat duha. Allah suruh kita beristighfar, kita beristighfar. Allah suruh kita baca suratul waqiah, kita baca suratul waqiah. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita sedekah, kita sedekah. Allah suruh kita apa, itu kita taati. Allah suruh kita bersalawat, kita bersalawat misalnya. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Terserah mau jualan, mau bertani, mau jadi karyawan, monggo. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita tawakal, kita bertawakal. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, udah enggak usah risau terkait dengan apa yang Allah udah jamin. Sekarang fokus saja perintah Allah untuk kita apa. Udah gitu aja. Perintah Allah untuk kita apa. Udah gitu aja. Allahu Akbar. Nah, saya pribadi itu kalau saya punya keyakinan tadi sebagai Hasan Al-Basri rahimahullah, apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Kalau satu saat misalnya kita mengalami diambil orang, memang bukan jatah kita itu. Bahwa dia nakal itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita jangan nakal gitu aja. Itu seperti itu. Tapi percayalah, kalau menghak kita putar balik itu. Sebetapapun dibawa lari, kalau itu hak kita putar balik itu pasti. Kenapa? Karena menghak kita dasarnya. Tapi kalau bukan hak kita, sebetapapun dipertahankan, dia pergi juga. Ya, tentu kita berdoa semoga apa dan atau siapapun yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin. Firman Allah Ta'ala, dan pengisaran angin. Artinya ya, dan pengisaran angin, yaitu terkadang angin itu datang membawa rahmat dan terkadang datang membawa adab. Terkadang dia datang sebagai berita gembira sebelum datangnya awan mendung. Terkadang menuntunnya, terkadang berbarengan dengannya, dan terkadang berpisah dengannya, terkadang memalingkannya. Makanya kata Nabi, jangan mencela angin, karena dia itu diperintah. Jadi jangan mencela angin karena dia diperintah. Tapi berdoalah kepada Allah, minta kebaikannya dan kebaikan yang dibawa olehnya, serta kebaikan yang dengannya dia diutus. Dan kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan yang dibawa olehnya, serta keburukan yang dengannya dia diutus. Itu perintah Nabi. Makanya kita berlindung. Kalau ada angin, berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa ma usilat bih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa ma usilat bih. Itu seperti itu. Jadi kalau bahasa kita tadi, ya Allah, hamba mohon kebaikan pada angin ini dan apa yang dibawa oleh angin ini, serta kebaikan yang diutus dia dengannya, serta aku berlindung kepada Allah dari keburukan angin ini dan apa yang dibawa olehnya, serta keburukan yang dengannya dia diutus. Makanya ada al-falaq itu. Kita berlindung, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan apapun yang Allah ciptakan. Maksudnya apa? Di dalam setiap ciptaan Allah itu ada unsur kebaikannya, tapi selalu akan ada juga unsur madharatnya sebagai ujian tentunya. Nah, kita berlindung dari keburukannya itu. Kita minta kebaikannya. Itu diajarkan oleh Allah, doa itu langsung
supaya kita selamat dari keburukan-keburukan itu. Atau kalau ada angin besar, sebagian para ulama menganjurkan untuk adzan, melakukan adzan. Karena adzan itu menolak adab di antaranya. Di samping majelis ilmu ini, itu kalau ada masih orang memandangkan adzan, adab itu ditunda. Maka pasti Aceh ada tsunami itu, ada satu kampung yang dekat bibir laut yang selamat izin Allah itu ternyata ulamanya menyerukan agar segera adzan. Begitu adzan dikumandangkan kok dengan izin Allah air laut itu tidak melibas kampung itu yang di daerah Melabuh itu kalau nggak salah itu barokahnya adzan itu diantaranya. Menurut cerita ya orang-orang di situ. Wallahu a'lam bishawab. Di samping majelis-majelis ilmu begini ini juga insya Allah bisa menetralisir adab karena ada nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Firman Allah Ta'ala yang artinya dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, yaitu dia dikendalikan ke arah yang Allah Ta'ala kehendaki dari belahan bumi dan negeri, sebagaimana Allah Ta'ala memalingkan angin. Firman Allah Ta'ala yang artinya sungguhnya terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan, yaitu bahwa di dalam hal-hal tersebut terdapat bukti-bukti nyata akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Inilah tentang ulil albab ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini tentang ulil albab tadi. Orang yang punya dua kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran fikir, zikir, dan kesadaran fikir sekaligus. Jadi kita jangan hanya berzikir, tapi juga harus berfikir. Jangan hanya berfikir, tapi juga harus berzikir. Jadi iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kalau bahasanya Pak Habibie dulu harus seimbang. Makanya dalam Islam itu kalau kita punya masalah ya, itu analisa spiritualnya harus diperhitungkan juga, di samping analisa ilmiahnya. Makanya ketika Madinah gempa itu Sayyidina Umar berpidato, dosa apa yang kalian berbuat kok Madinah gempa? Ini namanya analisa spiritual. Ayo, jangan-jangan karena dosa kita ini, ayo kita tobat. Kira-kira gitu. Nah, tapi juga perlu adanya analisa ilmiah. Silakan para pakar bumi bicara, ada apa ini sebenarnya? Itu pendekatan ilmunya ada, jadi pendekatan spiritualnya juga ada. Karena ada hal-hal yang pakai pendekatan ilmiah itu wis mentok. Tidak jarang ketemunya jawabannya ya di spiritualnya. Atau sebaliknya, secara spiritual kok mandek semua, ternyata jawabannya ada di ilmu misalnya. Makanya dua-duanya harus seiring sejalan. Nah, ulama-ulama kita dulu itu berhasil memadukan dua-duanya. Mereka ahli zikir tapi juga ahli fikir. Nah, mereka ahli fikir tapi juga ahli zikir, dua-duanya, tidak salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Semoga Pak Bang Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ya. Ayat ini kan jadi macam benar. Nggih. Masuk toilet itu kan ada bacaan, tapi itu kan Pak Ustaz juga ada larangan atau tidak? Atau tidak? Yang Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira yang setan perempuan atau setan laki itu ya kira-kira bagaimana menggunakan Ustaz itu? Jadi memang dalam Islam itu bahkan masuk ke WC pun diatur. Salah satunya doa yang Nabi ajarkan yang saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, tapi di luar WC, jangan di dalam WC. Iya di luar, jangan di dalam. Ya, mau masuk. Kalau udah masuk jangan dalam hati aja kalau udah. Misalnya kebelet nih. Udah terlanjur masuk nih. Doa dalam hati. Nah, tapi jangan menggerakkan lisan. Itu boleh tidak apa-apa. Jadi pas mau masuk WC itu sebelum kita masuk bismillahirrahmanirrahim a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu ada yang mengatakan setan laki setan perempuan itu, ada yang mengartikan ya samping setan beneran, ada yang mengartikan itu maksudnya aneka macam bakteri dan kuman yang di dalamnya baik yang jantan maupun yang betina. Ada yang mengartikan begitu itu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Nggih, Ustaz. imam Nggih. sebelum sholat mulai biasanya kan rapatkan dan luruskan. Betul. Oke. Yang jadi pertanyaan Ustaz, Nggih. kalau luruskan ini tidak jelas nih ada garisnya. Nggih. Yang jadi pertanyaan jaraknya itu yang dibilang rapat itu apa kaki dengan kaki atau satu jengkal atau gimana? Masalahnya Ustaz, ada di antaranya yang di sini lah di negeri Konoha. Jadi kalau saya rapetin dia menghindar, nggak mau. Itu satu. Bahkan ada yang ini barisan dia misah sendiri, gitu kan? Dua Ustaz. Ada lagi yang mungkin bisa ada yang bawa sejadah. Sejadah ini kan ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Dan kalau yang bawa ukuran besar Ustaz, mau kita injak juga nggak enak sejadah orang. Nggak diinjak, nggak rapat kita barisannya. Gimana Ustaz menurut Ustaz? Baik. Yang pertama, ukuran rapat itu sebenarnya di pundak ya. Jadi bukan kaki. Karena dalam satu riwayat Nabi pernah mencolok-colok pundak kami, merapikan pundak. Dan belum pernah saya baca hadis Nabi merapikan kaki-kaki kami. Jadi ukurannya pundak, bukan kaki. Makanya kaki nggak harus kita lebarkan untuk mengejar samping kita. Dan penting pundak ini rapat sebenarnya rapat itu. Itu satu, rapatnya pundak. Dan Nabi berpesan memang di dalam sholat berjamaah itu hendaklah kita berlemas-lemas dalam masalah tangan. Jadi jangan kaku juga. Kalau berjamaah jangan. Tapi kita berlemas-lemas. Maksudnya jangan sampai mengganggu kanan kiri kita. Kita biasa saja santai. Yang penting pundak ini kalau bisa nempel dengan pundak yang satunya, ini lengan ini. Jadi itu kenapa? Iya betul. Jadi pundak antar pundak itu idealnya. Tentu saya ulang jangan sampai mengganggu di kanan kirinya. Satu dulu. Kemudian yang kedua, tentu kalau Bapak panjenengan misalnya non sewu ketemu dengan orang yang kita ajak rapat tidak mau, itu yang penting bukan panjenengan yang memutus, dia yang mutus. Kalau dia yang mutus itu terserah dia deh. Yang penting kita jangan mutus.
Yang kita ngeri itu adalah gini, orang yang memutus soft dengan sengaja ya tentunya ya. Itu ngerinya itu memutus rahmat Allah maksudnya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang memutus soft dengan sengaja, kecuali nggak sengaja. Nggak sengaja contohnya terhalang oleh tembok misalnya tiang misalnya, itu beda bab nanti itu. Dan dalam Islam kita tidak boleh membentuk barisan sendirian, apalagi tidak boleh. Harus ada temannya. Maka kalau misalnya jenengan sekiranya mungkin masih bisa bergabung di soft yang ada di depan, itu jangan bikin soft lagi di belakang, kecuali ada temannya lagi. Misalnya kalau teman orang yang baru datang itu bisa sendiri, kalau nggak kita temani, kita temani dia menjadi berdua, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau justru gara-gara jenengan mundur ke belakang, jenengan malah sendirian, mending maju ke depan. Bukan mending, harusnya maju ke depan. Jangan sampai sendirian dengan sengaja. Malah kalau bahasanya Nabi itu, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Jadi orang kalau jamaah kok sendirian di soft belakang nggak ada temennya, ngerinya diterkam setan ya. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih? Baik. Ya, Pak. Ini pandangan orang. Ini banyak saya lihat Ustaz ya. 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 Berdasarkan hadis bagaimana. Tapi ini udah sholat seperti orang bendera itu diboleh dari kepala. Allah Akbar. Ini bagaimana ini Pak? Kalau saya lihat, ada beberapa ustaz yang mengatakan Allah Akbar. Ya, gimana Ustaz? Kira-kira. Sebenarnya gini Pak, kalau kita baca sifat sholat Nabi itu, Nabi pernah juga Pak berada di daun telinga, itu pernah juga. Ya, jadi seperti dalam mazhab Syafi'i misalnya, takbir itu kan di sini takbir itu. Biasanya kalau di sini itu mazhab Hambali biasanya. Jadi monggo lah dipilih, silakan. Tapi yang pasti yang begini ini masih ada dalilnya, masih ada dasarnya, Pak. Masih ada dasarnya. Ada yang mengambil jalan tengah di sini, ada yang di sini memang. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Sebagian penganut mazhab Syafi'i itu justru di sini. Ada yang menggabungkan di sini. Kebanyakan ulama menggabungannya di sini. Jadi ada di sebelah sini, ada yang memang ada yang di sini, ada juga. Yang salah itu yang nggak sholat. Oh, sajadah. Oh iya. Jadi kalau berjamaah, usahakan pakai sajadah yang langsing, biar tidak membuat jarak soft, biar tidak merenggang barisan softnya itu. Nah, kalaupun misalnya yang besar tetap dipakai, ya berarti harus rela diinjak atau disentuh oleh yang sampingnya, karena intinya di pada rapatnya barisan itu. Jadi kalau bapak panjenengan misalnya ada yang pakai sajadah besar, ya lebar, tidak apa-apa, injak aja tidak apa-apa, karena memang itu wilayah yang memang kita harusnya rapat, memang tidak ada masalah. Itu makanya kalau dengan pakai yang lebar, kalau diinjak sama temennya jangan tersinggung, karena memang soft itu harus rapat. Nah, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Nggih. Mengenai memutus tadi, gimana kalau ada salah satu orang yang batal, Nggih. itu kan tiba-tiba dia harus mundur. Nggih. Ini cara mengatakannya yang belakang atau yang belakang bagaimana? Sebenarnya idealnya yang belakang maju sebenarnya. Idealnya yang belakang maju mengisi soft yang kosong, yang bolong. Ya, nanti belakang maju lagi terus sampai habis. Kalau di belakang udah nggak ada lagi, baru yang samping menutup. Itu idealnya. Jadi yang saya tahu, ya idealnya saya ulang, yang belakang masuk ke depan idealnya. Tapi kalau udah paling belakang udah nggak ada lagi belakangnya, maka yang samping merapatkan supaya menjadi rapat barisan softnya itu. Kalau yang paling gini, posisi yang kosong mana dulu? Ya, mengarah ke satu titik imam. Ya. Saya sampai sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sholat itu kan kunjungan lagi dilakukan setelah akhir balik sampai ke Pak. Apa itu, Pak? Sepanjang Oh, sholat wajib. Sepanjang perjalanan itu kan apa yang bolong-bolong. Nah untuk bayar itu, nah ada enggak? Oke, bagus. Yang pertama wajib tobat dulu. Karena meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja itu dosa besar. Sehingga wajib tobat. Yang pertama tobat dulu, Pak. Yang kedua, apakah wajib mengqadha untuk meninggalkan sholat 5 waktu yang dengan sengaja itu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Cuman pendapat yang paling kuat itu mengatakan wajib qadha. Kalau yang mengatakan tidak wajib qadha, itu sarannya memperbanyak sholat sunnah. Tapi sholat sunnah itu 70 rakaat sholat sunnah itu baru seimbang dengan 1 rakaat sholat fardu. Capek juga. Mending qadha. Kalau qadha 4 dibayar 4 sama aja. Itu qadha. Nah, pertanyaannya gini, bagus. Pertanyaan ini, bagaimana cara mengqadhanya? Pertama dikira-kira dulu aja. Kira-kira saya jahiliyahnya berapa tahun? Itu yang bolong-bolong kira-kira berapa tahun? Misalnya hitung kasar aja lah, 5 tahun misalnya gitu ya. Misalnya. Maka selama 5 tahun ke depan itu setiap kali habis sholat atau sebelum sholat terserah kapan waktunya, karena qadha itu bebas kapan saja. Termasuk sebelum waktunya masuk tidak apa-apa. Itu kita sholat 2 kali untuk sholat yang dimaksud. Contoh gini misalnya, kalau asar nanti setelahnya sholat lagi orang pasti melotot, sholat apa ini gitu. Maka kita kerjakan untuk yang asar itu sebelum sholat asar. Jadi kita qadha asarnya itu sebelum sholat asar, sehingga nanti setelah asar kita nggak usah qadha lagi. Nah demikian juga nanti subuh juga sama. Karena kalau kita habis subuh sholat lagi orang melotot, sholat apaan ini itu. Makanya kerjakan sebelum itu. Dan boleh dikerjakan tidak pada waktunya, tidak apa-apa. Misalnya sambil nunggu waktu asar, qadha Bapak di rumah. Nah, supaya bayar qadha sholatnya itu selama 5 tahun ke depan. Ustadz, kalau dalam perjalanan mati sebelum lunas gimana? Gak usah khawatir, karena udah berusaha bayar. Nanti yang melunasi itu Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena ada hadis Bukhari yang mengatakan, barang siapa yang punya hutang dan dia berusaha membayarnya, maka Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Kalau sampai matinya nggak selesai hutangnya, maka dalam jaminan Allah. Nah, hadisnya ada bahkan dalam jaminan Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya Bukhari diantaranya. Itu hutang sholat aja atau hutang yang lain? Termasuk yang lain seperti puasa kan juga wajib qadha. Kalau puasa dari kenapa? Kalau hutang uang. Apalagi? Bisa sama aja kan? Sama, memang itu untuk hutang uang juga sama. Asal berusaha bayar tapi. Iya. Kita nggak bisa bayar. Iya, dan asal berusaha bayar. Iya, berusaha. Iya, karena ada orang itu punya utang itu begitu punya duit lupa bayar. Nah, itu nggih. Wallahu alam bisawab. Ngoten Pak nggih. Yang penting tobatnya rumiyin man, Pak. Yang penting tobat. Itu Bapak cicil semampunya. Bahwa kemudian nun sewu ada yang enggak terbayar, insyaallah sudah dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tapi memang harus aku ya, ulama beda pendapat. Ada yang mata nggak wajib qadha. Makanya yang penting tobat itu yang penting. Tobat. Cuman pendapat yang paling kuat wajib qadha memang. Kan gini ya, ini biar kita paham diskusi hukumnya ya. Kalau yang mengatakan tidak wajib qadha kan alasannya pakai firman Allah surah An-Nisa itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ada waktunya. Sehingga kalau udah keluar waktunya nggak wajib sholat lagi, udah wajib tobat. Tapi itu pendapat yang dipakai oleh yang mengatakan tidak wajib qadha. Tapi bagi yang wajib qadha mengatakan bahwa sholat itu kewajiban kepada Allah. Sehingga kalau orang itu nggak sholat, jangan punya hutang kepada Allah. Jangan punya hutang kepada Bang Beni. Janji tanggal 6 mau bayar. Tanggal 6 nggak ketemu, ketemunya tanggal 7. Ditagih sama Bang Beni, Pak, utangnya bayar Pak. Maaf Bang Ben, udah kelewat waktunya. Apa begitu? Enggak, walaupun lewat waktunya harus tetap bayar. Sholat pun walaupun tidak lewat waktunya tetap wajib bayar. Itu istidlalnya itu begitu diantaranya. Di samping memang pendapat yang paling kuat dari mayoritas ulama mengatakan wajib qadha. Tapi yang pokok tobat, harus tobat, yang penting tobat.
Setelah itu monggo kalau mau nyicil. Kalau Bapak berpegang pada pendapat yang tidak wajib qadha, yang penting perbanyak salat sunnah. Ngoten nggih. Wallahu alam bisawab. Satu lagi Ustaz. Nggih, monggo. Saya ya. Nggih, monggo.